Ayuhal muslimun, ayuhan netizen, dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu komentator yang masuk di kolom komentar kami. Nama komentatornya adalah Tengku Ibrahim. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan bimbingan kepada beliau, sekaligus memberikan kesehatan wal afiyah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam komentarnya beliau berkata, Bismillah, Yai maaf bertanya, ane mau masukkan anak ane mondok ke Yai, boleh minta alamat pondok Yai? Barakallahu fikum Yai. Amin ya rabbal alamin. Untuk Tengku Ibrahim, sebelumnya kami mohon maaf ya, tolong jangan panggil kami Yai atau Kiai atau Gus lah. Kepada semua teman-teman penikmat channel YouTube Sani Uye, kami bukan Gus ya. Gus itu kalau di daerah kami adalah anak seorang kiai. Kami bukan anak kiai, kami tidak punya pondok, kami tidak punya pesantren, kami tidak punya lembaga. Kami hanya santri biasa, santri yang sangat jahil, bahlul, bodoh. Kami ini jauh dari kata alim, kami orang bodoh. Namun apabila beliau ini bertanya karena ingin memondokkan putranya, kami jawab karena beliau ini bertanya pondok kami. Ya maksudnya mungkin pondok di mana kami mondok. Kami itu mondok di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Kami mondok di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong yang sekarang diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, sarjana hukum magister manajemen. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan panjang umur, sehat wal afiyah, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Di sanalah kami mondok, di bawah asuhan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Kami menimba ilmu pengetahuan. Siapa beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah? Beliau itu pernah menjabat sebagai ketua PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 2 periode, yaitu 10 tahun sebelum Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar hafizahullahu taala wa ta'ala umrah. Amin ya rabbal alamin. Itu kiai kami ya, jadi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang sekarang beliau itu terpilih sebagai MUI Jawa Timur. Alamat pondok pesantren Zainul Hasan Genggong itu ada di Desa Karangbong. Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Pondok Zainul Hasan Genggong ini berbasis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana para santri digembleng mengkaji kitab-kitab para ulama. Di sana ada pelajaran ilmu nahwu, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis, kemudian ada alfiyah Imam Ibnu Malik, ngaji nahwu sorof. Pokoknya di sana lengkap. Di sana juga ada akper, ada stikes. Di sana juga ada kampus Unzah Universitas Zainul Hasan Genggong ya. Di sini menunjukkan berarti masyarakat itu masih memiliki kesadaran. Meskipun sekarang banyak orang-orang yang menggoreng, ingin mencoreng nama baik pondok pesantren Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya karena ada kasus di beberapa pondok pesantren. Padahal bagi orang yang bisa berpikir secara jernih dan waras, seharusnya kita ini mampu membedakan mana oknum dan mana ajaran. Ya sama halnya dengan agama Islam. Agama Islam itu melarang umatnya mencuri. Agama Islam melarang umatnya mabuk. Agama Islam melarang umatnya membuka aurat. Tetapi ada beberapa orang di antara orang yang merasa mengaku dirinya sebagai orang yang beragama Islam, ada yang masih mencuri, ada yang masih membuka aurat,
ada juga yang masih berbuat kezaliman. Walaupun dalam ajaran Islam semua itu diharamkan. Tentunya bagi orang yang punya akal waras, bisa berpikir secara adil, tidak akan menyerang agama Islamnya. Itu perbuatan oknum. Sama halnya dengan pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami rasa, kami yakin, semua pondok pesantren tanpa terkecuali mengajarkan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai akhlakul karimah. Semua pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama pasti melarang hal-hal yang keji yang dilarang oleh syariat secara mujma' alaih. Perkara nanti ada sebagian oknum, baik dari pihak pengasuh atau pihak santrinya yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, itu bukan kesalahan pondok pesantrennya, tetapi itu kesalahan oknumnya. Begitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah Tengku Ibrahim, beliau ini paham hal tersebut. Jadi tidak terpengaruh oleh giringan atau opini-opini dari kaum sebelah yang selalu ingin menjelek-jelekkan pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama. Nyatanya beliau bertanya, di mana alamat pondok pesantren, yang mana kami mondok di sana. Ini alhamdulillah. Dan ada kabar gembira dari salah satu komentator yang masuk di kolom komentar kami, namanya adalah Ridwan Adi Cahyo. Beliau berkata begini ya di kolom komentarnya, saya simpen videonya, mau saya tunjukkan ke kakak saya. Kakak saya orang Salafi dan ia tahu sendiri. Saya pernah cerita, saya beliin ibu saya tasbih malah diharamin. Terus saya liatin video Ustadz Sani tentang hukum tasbih. Langsung diam. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Semoga kakak saya bisa terbuka hatinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara kami, Ridwan Adi Cahyo. Kami itu membuat YouTube memang karena rasa kasih sayang kami kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ingin mencari kebenaran. Umat ini ingin menimba ilmu pengetahuan. Tetapi sayang, terkadang di antara mereka salah guru. Namun saya fahami, maklum mereka itu ketika keliru memilih guru. Karena mereka memang belum tahu. Apalagi mungkin ada di antara kaum muslimin yang belum pernah mondok di pondok pesantren. Sehingga mereka itu terkesima. Mereka mudah percaya dengan teriakan-teriakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun bagi orang yang mengerti dan tahu tentang ilmu ajaran agama Islam, mereka sebenarnya tertawa. Apa sih maunya mereka teriak-teriak kembali ke Al-Quran hadis? Toh ujung-ujungnya sebenarnya mereka tidak pernah kembali kepada Al-Quran hadis, melainkan kembali kepada pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tolong dibedakan mana Al-Quran dan mana pemahaman kita terhadap ayat suci Al-Quran itu sendiri. Tolong dibedakan mana hadis Nabi dan mana pemahaman kita terhadap hadis Nabi. Ketika kita sudah mampu membedakan, maka pada saat itu kita tidak mungkin berkata orang yang berbeda faham dengan kita menolak Al-Quran dan hadis. Enggak, karena kita tahu ini cuma pemahaman saya melalui guru-guru saya tentang ayat ini begini. Begitu juga mungkin mereka memahami ayat ini begini. Sehingga kita itu sebenarnya tidak ada yang keluar dari Al-Quran hadis. Hanya saja kita hanya berbeda dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Contoh ya, contoh di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian hendak melaksanakan ibadah sholat, maka kata Allah, fausilu wujuhakum,
maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqih, dan basuhlah kedua tanganmu serta siku-sikumu, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, sekaligus basuh kedua kakimu serta kedua mata kaki. Ayatnya ini sama, yaitu ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Lafaz wamsahu biruusikum di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu wajib hukumnya. Ini ayatnya. Hanya saja di antara para imam mujtahid, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, semoga Allah merahmati beliau semua, amin ya rabbal alamin, mereka masih berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ayat wamsahu biruusikum. Sebagian ulama mengatakan maksudnya wajib mengusap sebagian rambut kepala atau mengusap sebagian kepala. Sehingga kita ngusap sebagian saja sudah cukup, sah wuduknya. Ini diantaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagian kepala ataupun rambut kepala, sebagiannya saja sudah cukup, sah wuduknya. Namun dalam versi mazhab lain, dalam pemahaman Imam Malik, tidak begitu. Dalam mazhab Imam Malik menyatakan wajib kepala ataupun rambut kepala ini diusap secara keseluruhan, semua. Ini ayatnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Sehingga keliru orang kalau berteriak, kita kembali ke Al-Quran. Loh, Al-Qurannya sudah sama, hanya saja memahaminya yang berbeda. Contoh lagi, ada ayat tentang yang membatalkan wudhu. Di antara yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa, atau kalian itu menyentuh wanita. Ada yang menterjemah, memahami aula mastumun nisa adalah jima. Kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita punya wudhu seorang pria kok menyentuh wanita yang bukan mahram, maka pada saat itu wudhunya batal. Ketika wanita yang bukan mahram itu sudah baligh, batal. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ayatnya adalah aula mastumun nisa. Tetapi dalam mazhab Imam Malik, beliau tidak berpendapat sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Justru kata beliau, menyentuh wanita itu tidak batal wudhunya. Karena ayat itu menunjukkan aula mastumun nisa, maksudnya jima. Sehingga kalau cuma sekedar nyentuh kulit, tidak membatalkan wudhu. Masih mau berteriak kembali ke Al-Quran hadis. Padahal bagi orang ngerti, bagi orang yang paham, loh ini ayat sama ayatnya, cuma beda memahami ayat ini. Oleh sebab itu sudah hentikan berteriak-teriak, kembali ke Al-Quran hadis. Apa maksudnya sih? Wong mulai dulu kita ini ikut para ulama. Ulama ada dalilnya Al-Quran hadis, cuma memahami Al-Quran hadis itulah yang berbeda. Begitu kawan-kawan ya. Jangan terlalu maksakan diri, merasa benar sendiri, gak boleh seperti itu. Jadi kepada Mas Ridwan Adi Cahyo, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin beliau ini mengambil video kami yang berjudul hukum memakai tasbih ketika zikir, Sani Uye vs Yazid Jawas. Ini kan katanya siapa itu? Almarhum ya, almarhum Ustadz Yazid Jawas. Beliau ini kan menyamakan hukum zikir menggunakan tasbih dengan orang Nasrani kayak Buddha katanya, Hindu apa itu ya. Intinya orang kafir lah, disamakan dengan itu oleh beliau. Ya Allah. Padahal di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Wahabi sendiri tidak menuduh bid'ah, tidak menuduh sesat hukum zikir menggunakan tasbih. Justru diperbolehkan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah
sebagaimana yang sudah kami jelaskan di video tersebut. Dalam kitabnya mengatakan ketika orang zikir itu menggunakan biji tasbih, ya seperti yang kita kenal itu ya, itu apabila niatnya memang baik, maka itu baik dan tidak makruh, baik. Begitu juga kata Imam Ibnu Utsaimin, sanjungan Wahabi sendiri, tidak bid'ah. Ini jelas di kitab Imam Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan Wahabi. Oleh sebab itulah kepada saudara-saudara kami seiman seislam dari kelompok Wahabi Salafi, tolong perbanyak lagi bahan bacaannya, perbanyak lagi bahan referensinya, perbanyaklah sehingga kalian tidak gampang, tidak mudah menuduh bid'ah. Padahal ulama kalian sendiri ternyata tidak pernah menganggap amalia orang lain itu bid'ah. Kalau masalah tasbih tadi ya, begitu juga tentang ihda'us sawabil qiraah, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya jelas menyatakan pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Pun juga demikian yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin. Beliau mentarjih, beliau menguatkan pendapat ulama yang mengatakan pahala ngaji Quran bisa sampai kepada mayit. Kalau memang berbeda pendapat ya sudah. Apalagi kalian kan pasti ya menyanjung yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu sanjungan kaum Wahabi. Bahkan katanya ini pendiri Wahabi. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam kitabnya yang bernama Ar-Rasailus Syahsiyah, beliau berkata, wa amma mazhabuna fa mazhabul imami Ahmad bin Hanbal imami ahli sunnah. Mazhab kami, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah. Ketika pendiri Wahabi saja mengaku dirinya bermazhab kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya apa menurut Imam Ahmad bin Hanbal dia pasti ikuti, apalagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan mazhab yang dipegang teguh oleh pendiri Wahabi sendiri jelas menganjurkan kaum muslimin ketika kita melewati pekuburan, memasuki pekuburan ataupun ziarah ke kubur, beliau menyuruh kita, menganjurkan kita agar kita pada saat itu ngaji surat Al-Fatihah, ngaji Al-Mu'awwidhatain, ngaji surat Al-Ikhlas, kemudian hadiahkan pahala bacaan Al-Quran tadi untuk penduduk kuburan, sebab pahalanya itu akan sampai kepada penduduk kubur. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang dipegang teguh oleh pendiri Wahabi. Sekali lagi kami tegaskan, diri kami Sani Uye, mondok di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang diasuh oleh Al-Mukarram Kaji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, yang mana alamat daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini ada di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di sanalah kami mondok menimba ilmu pengetahuan. Dan tolong jangan panggil kami Gus, apalagi seorang kiai, jangan. Kami santri yang masih sangat jahil, sangat bodoh. Bahkan kami ini orang yang sangat bodoh, jahlun murakkab. Itulah kami Sani Uye. Sekian, terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.